Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Nicholas Sabisa. Kembali lagi ke VMAT. Sekarang ini adalah VMAT struktural Jabar ya. Yang terakhir di video ini kita akan bahas bab-bab terakhir ya. Jadi kita akan mencakup subring, ideal, mungkin sedikit bagian dari karakteristik gitu. Dan ya subring sama ideal sih sebetulnya. Sama homomorisme ada juga. Oke, itu aja mungkin bahasannya. Kita mulai dari nomor ini, kita punya 4 soal ya. Kita mulai dari nomor yang dipilih oleh seseorang yang dikira susah ya. Kita akan coba ngerjain nomor yang ini dulu. Buktikan jika R ringnya dan P itu bilangan prima dan berlaku P dikali A ya. P kali A maksudnya itu A ditambah A sebanyak P kali ya. Itu sama dengan identitas penjumlahan 0 untuk setiap A di R ringnya. Maka P itu adalah karakteristik dari R. Kita harus buktiin dengan kita memiliki ini bahwa P itu adalah karakteristik dari R. Dan kita diberikan petunjuk ya, disuruh menggunakan klaim ini ya. Oke, kita akan coba. Oke, di soal ini mungkin yang gua bakal coba itu adalah kontradiksi ya. Jadi andaikan aja, andaikan P bukan karakteristik. Ini tuh artinya apa di sini? Artinya itu terdapat M ya yang kurang dari P sehingga M kali A itu sama dengan 0 ya, 0 identitas penjumlahan. Saya beri notasi garis bawah ini untuk setiap A di ring R. Oke, itu yang menjadi opposite ya, yang menjadi kontra dari yang diberikan soal adalah ini, terdapat M yang kurang dari P sehingga MA itu adalah 0 untuk setiap A yang benar. Oke, nah menurut klaim yang dikasih di soal ya, terdapat bilangan N yang kurang dari P juga yang bulat positif sehingga Mn itu akan sama dengan 1 ditambah Kp. K itu bilangan bulat non negatif. Berarti kita tulis aja di sini. Menurut klaim terdapat N kurang dari P sehingga Mn itu akan sama dengan 1 ditambah 1 ini bilangan bulat ya, bukan identitas perkalian, ini bilangan Kp. M, N itu dua-duanya adalah anggota bilangan asli dan K itu bilangan asli tapi ada nolnya ya. Bilangan bulat tak negatif. Sehingga oke, itu dulu. Coba kita perhatikan bahwa kita kan punya MA ini sama dengan 0 identitas penjumlahannya. MA itu sama dengan 0 identitas penjumlahan, maka kelipatan dari N ini, kelipatan dari M ya, misalnya NM itu kan kata kelipatan dari M ya, dikali A, itu juga harus sama dengan penjumlahan, identitas penjumlahan. Kenapa? Ya kita bisa, ini adalah sifat dari karakteristik ya. Kalau misalnya, ini sebenarnya kembali ke grup aja ya. Karakteristik itu ada mirip-miripnya sama order di grup ya. Kita punya bahwa A pangkat M ini A pangkat M sama dengan 0. Maka kelipatannya itu kan juga pasti bakal juga kan. Berarti kan MA ditambah MA tambah MA itu 0 tambah 0 tambah 0 sebanyak N kali. Berarti ini juga sama dengan 0. Nah, NMA sama dengan 0. Dan kita punya bahwa
kita juga punya bahwa maka NMA sama dengan 0 berarti karena MN itu sama dengan 1 ditambah KP, berarti 1 ditambah KP dikali A itu juga sama dengan 0. Nah, coba kita sederhanain apa itu benda ini. Ini kan berarti A sebanyak KP tambah 1 kali. Berarti ini tuh A ditambah A tambah A. Ini sebanyak KP ditambah A sebanyak 1 kali. Ya. Nah, ini berarti KP tambah 1 kali. Alias, ini berarti adalah yang bagian ini itu adalah KP, ya, A sebanyak KP ditambah dengan A sebanyak 1 kali. Ya. Jadi KP A ditambah A, ya, atau KP-nya nggak dikasih kurung ya. KP A ditambah A sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulannya bahwa ini itu adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena menurut soal, P itu adalah punya sifat ini. PA sama dengan 0 untuk setiap A di R. Berarti ini tuh 0. Dan kalau ini 0, berarti kelipatannya apapun ya. 0 dikali K, berarti 0 tambah 0 tambah 0, ya 0 aja. Berarti benda ini itu adalah 0 tambah A sama dengan 0. 0 ini ya, 0 identitas. Nah, sekarang kita punya predikat bahwa A sama dengan 0. Dan ini itu untuk setiap, harusnya dilanjut ya untuk setiap A elemen R. Ya. Bahwa MA sama dengan 0, maka NA sama dengan 0. Ini kurang lengkap. Harusnya saya tadi tulisnya untuk setiap A di R. Ya. Karena kita mengikuti ini aja ya. MA sama dengan 0 untuk setiap A di R. Maka kalau kita lanjut-lanjut, kita peroleh bahwa A itu sama dengan 0 untuk setiap A di R. Dan harusnya ya, artinya R itu haruslah ya himpunan ini aja, ring ini. Nah, di sini mungkin soalnya ya kurang memberi petunjuk gitu ya, bahwa kita perlu bahwa R-nya itu harus nggak kayak gini, harus bukan himpunan kosong, himpunan 0. Dan kita kontradiksinya itu adalah ini. Sehingga mungkin kita berhentinya di sini aja, karena kita menemukan suatu kasus yang bisa ya, benar-benar bisa. Jadi R-nya itu haruslah himpunan yang isinya bilangan identitas penjumlahan. Itu aja. Oke, lanjut ke nomor 13 ya. Ini nomor yang kata orang adalah nomor yang susah, tapi kita bisa coba ngerjain ini. Pakai definisi aja. Lumayan straightforward menurut saya. Oke. Kita disuruh buktiin bahwa suatu himpunan adalah ideal. Dan di sini himpunannya itu adalah peta ya, peta dari suatu epimorfisme ya. Misalkan R dan R aksen itu masing-masing ring. Dan theta itu adalah epimorfisme ring ya. Dari R ke R aksen. Dan N itu adalah ideal dari R. N ideal. Buktikan bahwa theta N ideal. Ya. Ini itu jika dan hanya jika theta N itu ideal jika dan hanya jika untuk setiap kalau X, Y itu elemen theta N, maka X min Y adalah apa ini theta N ya, elemen theta N. Oke, ini yang pertama. Dan yang kedua, untuk setiap R di R aksen itu R aksen di R aksen, dan untuk setiap X ya, X aja X aksen di theta N berlaku bahwa R aksen X aksen
elemen theta n, dan x aksen r aksen adalah anggota theta n adalah elemen theta n. Oke, kita buktiin dua poin ini. Kita mulai dari bukti untuk poin pertama dulu. Oke, x, y adalah anggota theta n, maka x min adalah anggota theta n. Berarti kita misalkan x, y elemen theta n. Maka terdapat ini ya, karena dia itu merupakan peta dari suatu n, maka ya terdapat apa ini? A deh, A, B elemen n, sehingga x itu adalah theta A dan y itu adalah theta dari B misalnya. Oke, itu dulu. Perhatikan bahwa x dikurang y, maksudnya x tambah y inverse ya. X dikurang y itu adalah x ditambah inverse penjumlahan y. Itu akan sama dengan theta A dikurang theta B. Dan oke, di sini kita bisa menggunakan definisi dari homomorfisme ring sendiri ya, bahwa ya theta A dikurang atau theta A ditambah theta B itu bisa masuk ya dulu. Jadi theta A tambah B. Berarti ini sama aja kayak theta A ditambah ya B inverse atau inverse penjumlahan kan ya dikurang aja ya. Ditambah min B gitu. Jadi ya secara notasi gini aja. Ya. Nah, dan ini adalah dan karena A elemen n ya dan B elemen n juga, maka A min B elemen n. Kenapa? Karena n itu ideal, dan ideal itu adalah subring ya, dan berarti dia itu memiliki sifat bahwa operasi penjumlahannya adalah grup komutatif, sehingga karena dia grup maka dia tertutup dan A min B itu otomatis juga anggota n, sehingga theta A min B adalah elemen dari theta n. Oke, theta A min B ini adalah ini ya, theta A min B itu sama dengan x min y adalah elemen dari theta n. Oke, seperti itu. Oke, itu poin pertama. Sekarang kita ikutin poin kedua aja. Kita harus buktiin untuk setiap r aksen di r aksen dan x aksen di theta n, maka x aksen itu anggota theta n dan x aksen r aksen juga anggota theta n. Oke, berarti kita langsung aja. Misalkan itu r aksen itu elemen r aksen dan x aksen itu elemen theta n. Oke, karena theta epimorfisme, maka terdapat r elemen r gitu, dan juga x elemen n ya, sehingga theta r itu adalah r aksen dan theta x itu adalah x aksen. Oke, sehingga
Kita coba kaliin aja benda ini. R aksen dikali X aksen itu adalah theta R dikali theta X. Dan menurut definisi dari homomorfisme ring, kita punya bahwa ini bisa masuk ya di theta R X. Nah, ini kita halaman baru dulu. Kita perhatiin bahwa di sini X itu adalah anggota N, ya kan? Ya, terdapat X elemen N sehingga theta X sama dengan X N. Dan berarti di sini X elemen N ya. X elemen N berarti maka untuk setiap R di R berlaku Rx elemen N, ya kan? Berarti ini itu adalah elemen N. Dan kalau ini elemen N, berarti theta Rx itu adalah elemen dari theta N. Oke, terbukti. Dan buktinya juga analog untuk X aksen, R aksen. Di sini kita udah mulai gampang karena kita udah tahu cara pengerjaan sebelumnya. Ini cuman tukar posisi aja. Berarti ini theta X ya, theta R. Dan ini jadi theta XR ya. Dan ini otomatis juga theta N. Karena XR itu ya, menurut definisi ideal, karena X itu adalah anggota N, ideal N, maka Rx elemen N dan XR juga ya, kebalikannya, XR juga elemen N. Sehingga theta XR juga elemen theta N. Dan terbukti. Sehingga dari 1 dan 2 theta N ideal dari Rx. Dan terbukti itu aja. Oke, lanjut ke soal ini. Ini adalah masih soal ideal ya. Kita diketahui bahwa R itu adalah ring komutatif dan kita didefinisikan suatu himpunan yang namanya RA. RA ini definisinya adalah himpunan X. Himpunan unsur-unsur X di ring R di mana R X itu elemen A untuk setiap R di ring R-nya. Oke. Dan A itu ideal ya. A itu adalah ideal diberikan. Kita disuruh buktiin bahwa himpunan R titik 2A ini adalah ideal dari R ya, yang memuat A. Apakah R A ini ideal? Ini itu sama aja kayak bilang apakah jika X, Y elemen RA, maka X min Y elemen RA. Dan ini yang pertama. Yang kedua itu untuk setiap R di R dan untuk setiap X di RA ya berlaku bahwa Rx dan di sini Rx itu sama dengan XR ya. Kenapa? Karena keduanya R dan X itu anggota ring R dan R itu adalah ring komutatif ya. Ini jadi sama aja. Rx sama dengan XR dan ini adalah harus elemen R. Oke, kita harus buktiin 2 poin ini. Kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, jadi kita yang pertama itu misalkan X, Y itu adalah anggota dari RA. Di sini maka yang menurut definisi ya, kalau dia elemen RA berarti maka Rx elemen A dan Ry elemen A juga kan, untuk setiap untuk setiap R di A di R ya. Nah, oke. Di sini sekarang karena A itu ideal, maka A ring otomatis yaitu A dengan penjumlahannya grup komutatif kan, grup komutatif
Sehingga karena Rx elemen A, Ry elemen A, maka Rx R min Ry atau inverse penjumlahan dari Ry itu elemen A juga. Kenapa? Karena grup ya, A itu grup. Ry elemen A, maka inverse elemen A. Sekarang, dan Rx dikurang Ry, karena grupnya tertutup, ya, hasil ini adalah anggota A juga. Dan karena R ring, maka distributif berlaku. Dan berarti R dikali X min Y, ya, itu juga elemen A. Ya, ini dari situ ya. Ini kan sama dengan ini karena berlaku sifat distributif. Nah, dan ini tuh jangan lupa predikatnya itu untuk setiap R di R ya. Sehingga berdasarkan definisi si RA ya. RA itu kan himpunan unsur-unsur di R di mana perkaliannya dengan apapun unsur di R itu adalah anggota A. Itu adalah anggota RA, dan ini X min Y unsur di R, dan dikali R apapun ya, untuk setiap R di R dikali X min Y itu elemen A, berarti mau gak mau X min Y itu anggota A. Terbukti ya, poin yang pertama anggota RA ya. Oke, itu yang poin pertama. Sekarang yang poin kedua kita coba. Yang poin kedua itu adalah untuk setiap R di R, untuk setiap X di RA berlaku Rx itu elemen RA ya. Jadi coba aja sekarang. Misalkan X elemen RA dan R elemen R, maka di sini dari sini XR atau Rx ya, Rx itu elemen A, itu setiap R elemen R, maka juga Rx ya elemen A. Nah, karena Rx elemen A, maka dan A itu ideal, maka untuk setiap S elemen R, S dikali Rx itu mau gak mau elemen A. Ini definisi dari ideal juga, akibat dari pernyataan bahwa A itu ideal. Jadi apapun dikali Rx jadi anggota A juga kan. SRX itu elemen A untuk setiap S di R. Sehingga ya mau gak mau Rx itu berdasarkan definisi RA itu juga elemen RA. Dan mau gak mau karena ini itu sama dengan XR ya, karena grup ring komutatif ringnya Rx sama dengan RR, XR, dan dia itu elemen RA juga gitu. Dan jelas ya, RA itu ideal dari R ya, udah kebukti, dan tentunya dia itu muat A karena lihat aja dari sini ya, kita punya kalau misalnya punya Rx nih elemen A, Rx itu elemen A, maka kan setiap bilangan, setiap apapun unsur di R dikali sama sesuatu di A itu akan anggota A juga. Mau gak mau dia memenuhi definisi dari RA itu, sehingga otomatis ya, apabila suatu unsur itu anggota A, berarti dia itu juga anggota RA. Dan itu secara otomatis membuktikan bahwa A itu adalah subhimpunan dari RA ya. Dan A itu subhimpunan dari RA. Dari mana? Dari ini ya. Secara akibatnya juga kayak gitu.
sehingga terbukti untuk nomor 3.